Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 11 ini, yaitu bridge. Nah, di sini ada 4 konsep bridge: firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, DHCP pada topologi bridge, sama pengembangan topologi. Nah, konsepnya itu bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori atau segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua type interface Ethernet, wireless, FP tunnel bisa di bridge. By default, untuk router SOHO sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5. Nah, studi kasus konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge, mencoba menambahkan router baru dan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi studi kasusnya itu sebenarnya ada 4, cuman di sini sayangnya ada 1. Tapi saya sudah jelaskan dalam video. Nah, di sini kalian bisa tambah saja. Nah, di sini ini add, terus kemudian di sini untuk namanya itu saya akan menamakan. Nah, kemudian kalian bisa bikinkan dari. Nah, terus kalian scroll ke bawah. Nah, langsung add. Ini kita klik kanan, habis itu network. Habis itu di sini untuk namanya itu saya ganti menjadi ISP. Nah, di sini pakainya itu CloudNAT. Nah, bisa save. Nah, lalu kita juga tambahkan untuk mikrotiknya. Bisa klik kanan, habis itu node, mikrotik. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi router 1. Nah, untuk ininya itu kalian bisa hapus. Nah, lalu kita save. Nah, kemudian kita bisa tambahkan untuk 2 PC ya, teman-teman. Klik kanan, node. Nah, habis itu virtual PC. Nah, habis itu ininya namanya VPC 1, lalu saya save. Nah, tambahkan lagi, klik kanan, pilih node, lalu pilih virtual PC untuk namanya VPC 2, kemudian save. Nah, di sini kita bisa hubungkan ya teman-teman, dari ISP ke router 1, kita save. Nah, terus kemudian dari router 1 hubungkan ke VPC 1. Dari router 1 itu hubungkan ke VPC 2. Saya akan rapikan. Nah, oke teman-teman, jadi nantinya saya itu akan menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 itu menjadi satu networknya teman-teman. Nah, di sini nantinya saya itu akan pakai network yang 10.30.30.0/24. Sini. Jadi nantinya antara Ether 2 dan Ether 3 itu saya akan gabung. Nah, dia itu akan mendapat IP yang satu network, yaitu 30.0. Nah, kemudian di sini kita bisa start untuk router satunya. Lalu di sini bisa buka. Nah, kemudian di sini kalian bisa login menggunakan admin. Enter. Passwordnya enter saja. Bisa Ctrl C untuk skipnya. Nah, lalu di sini kita bisa cek teman-teman untuk router 1 dia menggunakan IP dari ISP-nya itu berapa. Nah, di sini saya akan cek dengan IP address print. Nah, saya akan coba perbesar terlebih dahulu ya. Ini IP-nya 10.0.137.180/24 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan di node-nya saja. Diklik kanan, habis itu pilih teks. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk IP yang tadi kita dapat dari ISP ya teman, yaitu nah, untuk IP ini di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba untuk menghubungkan antara laptop kita dengan VNet Lab-nya. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke command prompt. Nah, terus di sini yang run as administrator. Ini yes. Nah, ini tuliskan route sama add sama IP, tapi belakangnya itu 0 ya teman-teman. 137.0. Nah, habis itu masnya itu 255.255.255.0. Nah, kita masukkan IP dari Firefox-nya ya atau VNet Lab kita yang aktif di sini ya teman-teman, yaitu 19.168.10
19.128. Nah, terus bisa enter ya teman-teman. Nah, maaf tadi kan saya salah menuliskan ini 19, namun itu tidak apa, dan ini saya sudah coba untuk ping router satunya di sini itu sudah TTL ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini saya akan coba untuk meremote mikrotiknya itu di Winbox ya teman-teman. Kita buka Winboxnya ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa masukkan untuk IP yang tadi kita sudah dapatkan dari ISP-nya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam mikrotik milik router satunya. Nah, di sini saya akan coba ganti terlebih dahulu ya teman-teman untuk namanya. Nah, di sini itu kalian bisa lihat di sini itu displaynya itu adalah router 1, tetapi di sini masih milik mikrotik. Nah, kita bisa ubah menjadi router 1. Itu caranya kalian bisa ke sistem lalu identity, lalu kita bisa ubah menjadi router 1 ya teman-teman. Nah, lalu klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Di sini juga sama seperti yang ada di displaynya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggabungkan Ether 2 dan Ether 3-nya. Nah, di sini saya akan gabungkan agar dia itu menjadi satu network, yaitu 30.0. Nah, caranya itu di sini kalian bisa menu bridge ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung add. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah Bridge Virga ya teman-teman. Nah, kalau namanya itu kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Bridge Virga. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, kemudian kita bisa pergi ke bagian yang ports. Di sini kita akan coba melakukan Ether 2 dan 3, maka untuk interface-nya itu menyesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk memulai dari Ether 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Kita mulai dari Ether 2 terlebih dahulu. Bisa pilihan interface itu diganti Ether 2. Nah, untuk namanya menjadi bridge virtual atau bridge yang tadi kalian sudah buat sebelumnya. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Kita tambahkan lagi yang Ether 3 ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini karena kita ingin menggabungkan Ether 2 dan Ether 3, maka di sini kita juga akan menuliskannya atau menambahkan Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, di sini kita tambahkan Ether 3. Bridge itu bridge-nya Virda, lalu apply lalu oke. Nah, setelah sudah di sini kita akan coba untuk pasang IP yang tadi sudah kita gabungkan. Nah, caranya di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu address. Nah, di sini kita bisa add saja. Nah, misalkan di sini untuk addressnya adalah 10.30.30. Ini titik 1/24 ya teman-teman. Nah, untuk interface-nya itu ganti yang namanya Bridge Virda. Jadi kalian itu bisa sesuaikan saja untuk interface-nya. Nah, misalkan kalau kalian buatnya Bridge lalu nama kalian itu berarti kalian pilihnya itu ya teman-teman. Nah, di sini bisa langsung apply lah. Oke. Nah, di sini kita selesai untuk melakukan konfigurasi bridge secara sederhana. Kemudian di sini kita akan coba melakukan agar VPC 1 dan VPC 2 itu dia bisa internetan. Nah, di sini tentunya di router 1 dia sudah bisa internetan. Nah, kita coba saja untuk pin 88 apakah dia bisa internetan ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya TTL. Nah, perhatikan di sini dia sudah bisa. Nah, sedangkan di VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa. Nah, di sini saya akan mencoba pin Google Account juga apakah bisa. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, karena di sini router 1 itu langsung terhubung ke ISP-nya. Jadi untuk internetan itu dia pastinya sudah langsung bisa. Nah, karena di VPC-nya itu belum bisa, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung ke Winbox. Di sini saya akan perbesar. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, habis itu firewall. Kita optional, lalu kita bisa add. Nah, di sini untuk channel adalah SR China. Nah, kemudian untuk out interface-nya itu pilih yang Ether 1 ya teman-teman. Karena di sini itu untuk mengarah ke internet atau keluar ke internet adalah menggunakan Ether 1. Jadi di sini untuk interface-nya itu kita bisa pilih yang Ether 1. Nah, lalu bisa pergi ke menu action. Di sini kita bisa pilih MySQLite.
lalu bisa langsung apply, lalu oke. Nah, lalu di sini kita coba lakukan pengujian NAT-nya teman-teman. Nah, di PVC 1 sama PVC 2. Nah, kita bisa langsung pergi saja ke PVC 1. Di sini saya coba buka terlebih dahulu. Juga iya bisa. Nah, di PVC 1 saya akan mencoba konfigurasi IP secara statik ya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan saja untuk IP-nya itu di sini adalah 10.30.70.2/nya ada 24. Nah, kemudian untuk gateway-nya itu 10.30.30.0/nya 24. Untuk gateway-nya itu harusnya 1 ya teman-teman. Nah, kemudian bisa enter. Nah, kita coba cek apakah IP-nya itu sudah ada ya teman-teman dengan show IP. Nah, maka di sini sudah ada 30 IP yang kita pasang secara statik atau secara manual. Nah, kemudian kita coba untuk ping 88. Apakah dia bisa atau belum? Nah, di sini udah DTL, berarti VPC 1 ini sudah bisa ya teman-teman untuk internetan. Tetapi di sini kalau kita coba untuk ping google.com itu belum bisa karena kita itu belum pasang untuk IP DNS-nya. Maka dari itu di sini kita bisa pasang terlebih dahulu dengan IP DNS yaitu 8.8.8.8. kemudian enter. Nah, kita coba untuk ping google.com. Seharusnya kalau kita sudah pasang IP DNS dia bisa. Nah, kita coba enter. Nah, berarti kan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke VPC 2. Sama seperti sebelumnya, kita akan coba untuk pasang IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk VPC 2 misalkan IP-nya itu nah, terus kalian bisa enter ya teman-teman. Nah, terus cek dengan show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini sudah, kemudian kita coba untuk ping 888. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa pasang IP DNS terlebih dahulu, ingin ping google.com. Lalu ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Coba kita ping youtube.com apakah bisa? Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, artinya dari VPC 1, VPC 2 dan router itu dia itu sudah bisa internetan. Nah, di sini kita sudah selesai untuk pengujian dari NAT-nya. Nah, kita masuk pembahasan yang ketiga yaitu DHCP pada topologi bridge. Sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasinya agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, tadi itu kan kita mengkonfigurasinya secara IP statik. Nah, maka dari itu kita akan coba untuk mengkonfigurasikannya agar VPC itu mendapatkan IP secara otomatis. Yang mana tadi itu kita sudah melakukan untuk konfigurasi topologi sederhana bridge, kemudian kita juga melakukan yang namanya NAT pada topologi bridge. Nah, jadi tadi sebenarnya VPC itu kan nggak bisa ping atau tidak bisa internetan. Tetapi ketika kita sudah konfigurasi NAT, maka dia sudah bisa internetan. Nah, sekarang belum adalah kita mengkonfigurasi DHCP server. Nah, agar nantinya para VPC itu mendapatkan IP-nya secara otomatis. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi DHCP server itu kita bisa pergi ke aplikasi Mailbox. Nah, lalu IP. Nah, habis itu DHCP server. Nah, lalu kita bisa ke bagian DHCP setup. Nah, di sini itu bisa pilih menggunakan bridge virtual. Nah, bisa sesuaikan saja. Nah, tapi kalian itu menggunakan atau memberi nama bridge-nya itu apa. Nah, di sini bisa next. Nah, nantinya di sini itu untuk networknya adalah 30.0. Kita bisa next. Nah, di sini adalah gateway-nya 30.1, kita next. Nah, ini range IP-nya teman-teman, kita bisa next. Dan di sini adalah untuk DNS servernya. Bisa next. Lalu di sini kita bisa next. Lalu oke. Nah, jika sudah di sini kita coba melakukan pengujian DHCP servernya di PVC 1 dan 2 ya teman-teman. Nah, di sini di PVC 1 terlebih dahulu kita coba untuk melakukan request IP DHCP yaitu dengan IP DHCP. Kita bisa di IP DHCP, kita bisa enter. Nah,
pastinya di sini mengeluarkan output Dora ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya adalah 30.254. Nah, kita bisa show IP. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya yaitu 30.254 ya teman-teman. Kita request di IP DHCP VPC2 dengan IP DHCP. Kemudian kita enter. Kita bisa tunggu. Nah, pastinya ini sudah. Nah, di sini di VPC2 itu dia sudah mendapatkan IP 253 ya teman-teman. Nah, kita bisa cek saja dengan show IP. Nah, ini mendapatkan 10.30.30.253. Nah, lalu di sini di VPC1 itu maupun VPC2 kita coba untuk melakukan ping 88. Apakah bisa? Nah, di sini bisa ya. Apakah bisa untuk ping google.com juga? Di sini juga sudah bisa. Kita lakukan untuk VPC2. Ini bisa ya. Nah, kita coba ping youtube.com. Nah, di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Nah, artinya kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi DHCP server dan juga NAT pada topologi bridge. Nah, kita lanjut pembahasannya terakhir, yaitu mengenai pengembangan topologi. Nah, di sini pada pengembangan topologi itu, kita akan coba untuk menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, jadi kita akan coba untuk membuat satu router baru dan juga satu VPC. Nah, jadi nantinya dia itu akan bergabung ke bridge yang sebelumnya saya buat. Nah, di sini kalian bisa tambahkan klik kanan, terus kalian bisa pilih node, lalu pilih mikrotip. Nah, di sini namanya saya ubah menjadi router tool. Nah, lalu kita bisa scroll di bagian Combo Option, bisa hapus semuanya ya teman-teman. Lalu save. Lalu kita juga tambahkan untuk VPC-nya, caranya node virtual VPC. Ini saya VPC 3. Save. Nah, di sini kita bisa start untuk router 2-nya. Nah, ini bisa kehubungkan ke router 1 ke router 2, save. Lalu kita juga hubungkan dari router 2 ke VPC 3. Kita save. Nah, di sini untuk VPC 3-nya itu kita start. Nah, di sini saya itu pengen agar si VPC 3 ini dia mendapatkan IP dengan network yang sama seperti VPC 1 dan 2. Yang mana networknya adalah 30.0, dan saya juga ingin agar si VPC 3 itu bisa internetan seperti pada VPC 1 dan 2. Nah, kemudian untuk caranya itu di sini kita bisa gabungkan Ether 4 dengan Ether 2 dan juga Ether 3 yang ada di sini. Jadi nantinya Ether 4 itu dia akan bergabung ke Ether 2 dan juga Ether 3-nya. Nah, jadi kita itu akan memasukkan untuk Ether 4 ke dalam bridge Virda yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, kita bisa langsung saja ke Winbox. Nah, di sini bisa pergi ke menu bridge. Di sini bisa tambahkan untuk Ether 4-nya ya teman-teman. Ini pakai yang Ether 4. Di sini untuk interface-nya itu kan Ether 4 dan untuk namanya itu bridge Virda. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Nah, agar di sini nantinya si router itu bisa terkoneksikan ke Winbox dengan via router 1, maka kita itu harus mengaktifkan yang namanya fitur run. Nah, di sini kita masuk ke router 2 dan kita login menggunakan admin. Nah, enter passwordnya, enter saja, and lalu Ctrl C. Nah, di sini untuk namanya itu masih mikrotip. Nah, kita bisa ubahnya dengan sistem identity set name sama dengan router 2. Nah, di sini namanya sudah berubah ya teman-teman. Lalu kita bisa aktifkan terlebih dahulu untuk fitur namanya dengan tool Roman set enable sama dengan yes. Kemudian bisa enter. Nah, di sini sudah aktif. Nah, untuk fitur namanya di router 2 kita coba aktifkan di router satunya ya teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa pergi ke Winbox, lalu kalian bisa pergi ke tools,
Habis itu lalu kita bisa pergi ke halaman. Nah, ini checklist di bagian enable-nya. Habis itu apply lalu oke. Nah, di sini keduanya sudah aktif untuk fitur rumahnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk remote router 2-nya dengan via router 1. Nah, kita bisa pergi ke Windows router 1 dengan new Windows. Nah, di sini untuk connect-nya itu masih menggunakan IP router 1. Lalu kita bisa connect to Raman. Nah, di sini sudah ada router 2-nya ya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk. Ini pencet. Habis itu menggunakan MAC address lalu bisa connect. Ini ya, teman-teman. Di sini sudah berhasil. Nah, untuk masuk ke dalam router 2 dengan menggunakan via router 1. Di sini kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah, bahwasanya tadi itu kita ingin agar VPC 3 itu mendapat network yang sama seperti di VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, maka dari itu di sini tadi kita sudah masukkan untuk Ether 4 ini ke area bridge Virda. Nah, jadi antara Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu mereka sudah satu bridge. Nah, di sini kalian bisa ke router 1, bisa pergi ke bridge. Di sini sudah ada ya untuk Ether 3, Ether 2 dan 1. 4. Nah, kalian bisa lihat sudah ada, dia sudah dalam satu bridge ataupun satu network. Tetapi di sini kita juga perlu menggabungkan untuk Ether 1 dan Ether 2 agar dia itu menjadi satu bridge. Agar nantinya mereka itu mendapatkan network yang sama. Nah, lalu saja kita di sini konfigurasikan di router 2-nya. Kita bisa pergi ke menu bridge. Di bridge itu kita langsung add saja. Nah, untuk namanya saya akan bridge Virda. Nah, kemudian bisa apply, lalu oke. Kemudian kita bisa ke menu port, lalu kita add. Nah, di situ untuk Ether 1 di sini Virda kalian bisa lihat saja di untuk perlu gabungkan adalah Ether 1 dan juga Ether 2. Di sini kita gabungkan terlebih dahulu Ether 1. Kita apply, lalu oke. Nah, untuk Ether 2 nya kita plus, habis itu ininya itu Ether 2 ya, teman-teman, namanya bridge Virda. Nah, habis itu kalian bisa kemudian sudah apply, lalu oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam VPC 3-nya. Nah, di sini kita akan coba request IP DHCP-nya ya, teman-teman, apakah dia sudah mendapatkan IP-nya atau belum. Kemudian enter. Nah, di sini dia sudah berhasil untuk mendapatkan hasil dari DHCP-nya atau dari bridge yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP dengan network 30.0. Di sini saya mendapatkan untuk VPC 3 adalah 10.30.30.251 ya, teman-teman. Ini ya. Nah, di sini saya akan ping 88, apakah dia bisa, seharusnya dia bisa ya, teman-teman. Ping 8383838. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Di sini saya akan ping google.com. Nah, di sini juga bisa ya, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk mengembangkan topologi yang mana VPC itu sudah mendapatkan IP secara seperti, kemudian dia juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pembahasan bab 11 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.